Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali dengan channel YouTube saya. Pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017, saya akan mencoba membandingkan 3 nutrisi, dimana di sini sudah saya sediakan, yaitu nutrisi AB Mix, kemudian nutrisi kolam ikan, juga ada nutrisi buatan yang terdiri dari NPK, KCL, dan Gandasil D. Ketiga nutrisi ini akan saya gunakan untuk memberikan nutrisi pada 3 atau 6 ya, 6 buah pohon. Ada kangkung 2 pohon, kangkung 3 pohon, dan juga pohon cabai 3 pohon. Jadi untuk tiap-tiap nutrisi ini masing-masing akan memberikan nutrisi 1 kangkung dan juga 1 cabai. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya ketiga nutrisi ini, mana yang terbaik untuk tanaman kangkung maupun cabai. Juga pada kesempatan ini saya akan mengaplikasikan pot hidroponik yang saya buat tadi siang menggunakan botol minuman air mineral bekas ya. Ini saya akan aplikasikan bagaimana cara menggunakannya untuk digunakan pada tanaman hidroponik. Baik, sebelum kita lakukan penanaman, terlebih dahulu sebagaimana biasa kita akan mengukur pH air nutrisi ketiganya, dimana di sini ada AB Mix, ada kolam ikan, kemudian ada Gandasil D ya. Terlebih dahulu saya akan mengukur pH untuk Gandasil D, nutrisi buatan, karena biasanya pH-nya paling rendah di antara ketiga. Oke, kita ukur ya. Ini masih terus bergerak. 5,5 ya, 5,5 untuk nutrisi Gandasil D. Ntar kita ukur ulang. Karena tadi terakhir saya ukur malah 5,2 ya. Ini 5,2 untuk nutrisi buatan NPK, KCL, dan Gandasil T ya. 5,2. Sementara untuk AB Mix kita ukur berapa nutrisinya. Ya, tadi saya ukur pH-nya 7 nutrisi AB Mix. Kemudian kita ukur juga pH kolam ikan. (7,5). Jadi untuk nutrisi buatan pH-nya 5,2 tadi. Kemudian untuk kolam nutrisi AB Mix pH-nya 7, dan kolam ikan ini pH-nya 7,5. Kemudian kita akan mengukur ppm-nya. Berapakah ppm-nya?
Pertama kita akan mengukur ppm yang terendah. Ini kolam ikan, kita ukur kolam ikan. Tadi sempat saya ukur 341. Tapi di sini manteng di 343 ya. Tidak apa-apa, hanya selisih 2 digit. Kemudian untuk ppm yang tertinggi kedua adalah ganda silde, nutrisi buatan. Kita lihat nutrisi buatan, ppm nya 1000. Tadi saya ukur 1039 ya, 1039. Mungkin berubah lagi. Kemudian untuk AB mix ppm nya 891. Jadi semua menurun ya. Tadi waktu saya ukur awal AB mix ini 900, kemudian kolam ikan 341, dan gandasil D atau pupuk buatan, nutrisi buatan 1038. Baiklah, untuk aplikasi berikutnya ya, baiklah, untuk aplikasi berikutnya kita akan memasukkan atau menanam tanaman-tanaman yang sudah disiapkan ini ke dalam gelas botol air mineral ya, yang tadi siang saya buat. Ini saya coba untuk memindahkan. Pertama kita akan pindahkan cabai barangkali ya. Ini cabainya. Ini gelasnya, cabainya kita balik. Kita balik seperti ini. Kemudian kita pisahkan arang sekamnya. Meskipun nanti sama juga kita menggunakan arang sekam sebagai medianya. Kemudian ini kita taruh cabenya di bagian bawah langsung seperti ini. Ini masih ada sumbu planelnya, biarkan saja dia untuk menyerap nutrisi dari bawah. Kemudian kita masukkan kembali arang sekamnya, kita ganti yang baru saja. Kita isi. Nah, kira-kira seperti ini. Terlalu ini ya, kameranya terlalu rendah. Saya hold dulu bentar ya. Ini kameranya sudah agak lebih tinggi. Nah, ini benih atau pohon cabai yang sudah kita pindahkan ke
media yang baru ya. Di sini dengan media rangkam ini kain flanelnya muncul di sini supaya perembatan airnya dapat maksimal ya. Nah, ini saya tuangkan untuk nutrisi dari kolam ikan dulu ya. Oke, di sini ya. Ini dulu si kolam ikan. Kita tuangkan dulu bagian atasnya. Nah, ini. Sampai dia menetes ke bawah. Nah, ini sudah menetes. Kalau sudah menetes baru kita isi tandon nutrisinya. Kita isi. Kira-kira di atas, nah itu tanda bacanya aja. Oke, segini cukup mungkin. Setelah kita isi, kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini cabai dengan menggunakan nutrisi. Oh, salah ya. Salah tandon. Benar. Ya, ini pohon cabai yang sudah dipindahkan dengan nutrisi kolam ikan. Dan di sini sudah saya catat ppm maupun pH-nya, pH 3,5, sementara ppm-nya 341. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan memindahkan juga pohon cabai. Maksud saya bukan pohon cabai tapi kangkung. Pohon kangkung juga akan saya pindahkan ke dalam pot hidroponik ini. Sama, kita akan gunakan nutrisi kolam ikan. Untuk pohon kangkung ini kita juga langsung taruh karena menggunakan busa media semainya. Kita langsung letakkan saja di bawahnya seperti ini. Nah, baru kita isi dengan arang sekam. Ini kita isi dengan arang sekam atau sekam bakar. Seperti ini. Ini karena ada sebagian pohonnya belum besar atau belum tinggi, maka jangan sampai ketutup. Jadi kita kasih sedikit jarak ya, supaya tidak tertutup. Ini kan flanelnya juga sampai di atas. Oke. Lalu kita seperti tadi, seperti pada pohon cabai, kita basahi. Kita basahi terlebih dahulu. Kita guyur dari atas. Seperti ini. Ini masih menggunakan air kolam ya. Kolam ikan. Oke, kalau sudah menetes, kita isi tandonnya. Ini tandonnya ya, kira-kira di bawah lubang atau di atas labelnya ya, isi di atas, sedikit di atas label ya. Oke, kita masukkan. Sip. Nah, inilah pohon kangkung yang sudah saya pindahkan ke
botol hidroponik ya, saya anggap aja botol hidroponik karena memang menggunakan air sebagai media tanamnya. Ya nanti juga akan saya pindahkan semuanya karena memang videonya jadi terlalu panjang kalau dipraktekkan satu persatu, baik yang nanti untuk nutrisi AB mix maupun untuk Gandasil D atau pupuk nutrisi buatan. Saya pause dulu ya supaya cepat. Ya baiklah para pemirsa sekalian, ini sudah ditanam semua, cabai juga kangkung. Sebenarnya ada satu pohon lagi yang ingin saya tanam, yaitu jenis sawi-sawian. Ada sawi, ada pakcoy, sawi putih, sawi hijau. Cuma karena memang masih terlalu kecil, jadi belum waktunya dipindah ke media tanam, jadi masih harus di media semai, jadi saya tidak pindahkan untuk jenis sawi-sawian. Ya, kita lihat saja perkembangan kedua jenis pohon ini, yaitu cabai juga kangkung, dimana yang pertama kita menggunakan nutrisi AB mix ya, seperti ini untuk cabai dan kangkung. Kemudian kita gunakan juga nutrisi dari kolam ikan sama cabai dan kangkung. Dan ketiga terakhir nutrisi dari buatan, yaitu NPK, KCL dan Gandasil D. Kita akan terus ikuti perkembangannya, mana yang paling bagus dari ketiga nutrisi ini. Tentunya sudah dibahas juga tadi untuk ppm maupun pH-nya 7 ya. Kemudian 7,5, di sini 5,2. Sementara ppm-nya 900, 341 dan 1038. Ya, saya rasa cukup sekian karena videonya sudah terlalu panjang. Takut lama sekali nanti menguploadnya ke YouTube. Terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian. Sampai jumpa kembali pada video saya berikutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.